juga tahu Abu Jahal musuh besarnya Nabi. Tapi jangan lupa bahwa Abu Jahal punya seorang putra yang bernama Ikrimah, yang pada awalnya ikut bapaknya memusuhi Nabi, yang pada awalnya ikut bapaknya memerangi Nabi. Tapi pada akhirnya beliau masuk Islam di hadapan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ikrimah ini, saudara, pada saat Nabi merebut kota Mekah, satu-satunya pasukan yang melawan adalah pasukan Ikrimah. Tapi akhirnya pasukannya dihantam oleh pasukan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, porak-poranda, dan akhirnya Ikrimah melarikan diri dari Mekah. Ikrimah ini termasuk orang yang Nabi katakan, kalau kau dapatkan dia walaupun bergelayutan di kain Ka'bah, bunuh. Bayangkan itu, saudara, kalau Nabi udah umumkan begitu, berarti Ikrimah ini permusuhannya kepada Nabi dan umat Islam udah luar biasa. Sampai Nabi halalkan, yang lain kata Nabi jangan dibunuh. Tapi Ikrimah dan beberapa orang lain, ada beberapa orang, saudara, Nabi sebutin satu persatu namanya, termasuk Ikrimah putra Abi Jahal. Kata Nabi, kalian masuk ke kota Mekah, rebut kota Mekah, walaupun Ikrimah bergelayutan di kain Ka'bah, bunuh. Nah, makanya Ikrimah melarikan diri dari kota Mekah untuk menghindarkan dirinya, melarikan diri daripada pembunuhan, saudara. Tapi kemudian istri daripada Ikrimah yang bernama Ummu Hakim datang kepada Nabi, masuk Islam, kemudian menyampaikan kepada Nabi permohonannya agar Ikrimah bisa dimaafkan andai kata Ikrimah masuk Islam, saudara. Dan akhirnya permohonan tadi dikabulkan oleh Nabi. Sang istri pun keluar dari kota Mekah mencari suaminya, saudara. Akhirnya ketemu suaminya. Kemudian sang suami dibawa untuk menghadap Nabi. Begitu masuk kota Mekah, saudara, apa kata Nabi? Marhaban birraqibil muhajir. Kata Nabi, selamat datang kepada penunggang kuda yang telah hijrah. Maksudnya hijrah dari kekufuran kepada Islam. Di situ Nabi mengingatkan para sahabat, la tasubbuh abah. Jangan kalian caci maki ayahnya. Jangan kalian caci maki ayahnya depan Ikrimah. Karena caci maki kalian tidak akan sampai kepada si mayit, tapi yang jelas akan melukai orang yang hidup. Kita lihat akhlak yang diajarkan Nabi, saudara. Jadi untuk menjaga daripada perasaan Ikrimah, akhirnya Ikrimah putra Abu Jahal masuk ke dalam ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Ikrimah mulailah ikut perang bersama Nabi. Hanya beberapa perang yang beliau ikuti. Kemudian sampai, saudara, itu ke zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau juga terus ikut berperang sampai akhirnya terjadi perang Yarmuk, saudara. Nah, ini kita cerita perang Al-Yarmuk. Perang Yarmuk ini perang besar antara umat Islam dengan pasukan tentara Romawi untuk merebut negeri Syam, saudara. Karena negeri Syam dikuasai oleh orang-orang Romawi. Mereka menyebarluaskan kezaliman, intimidasi, penekanan, perbudakan. Inilah yang diperangi oleh umat Islam dari para sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada satu peristiwa yang menarik di Yarmuk. Di perang Yarmuk ini, saudara, pasukan tentara Romawi bukan sedikit, ratusan ribu. Tidak mudah untuk ditumbangkan. Sedangkan umat Islam puluhan ribu. Terjadi pertempuran yang luar biasa. Lamastaddal karbu 'alal muslimin fi yaumil Yarmuk. Begitu umat Islam, saudara, banyak yang jadi korban, banyak yang terbunuh, mulai porak-poranda, mulai kacau, saudara. Umat Islam merasakan betapa bencana yang mereka dapatkan saat menghadapi tentara Romawi ketika itu. Awghala Ikrimah fi sufufir Rum. Maka Ikrimah nekat masuk ke tengah-tengah pasukan musuh, saudara. Dia mau obrak-abrik itu pasukan musuh. Tapi apa yang terjadi? Fanahahu Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Dilarang oleh Khalid. Kata Khalid, la taf'al ya Ikrimah. Jangan kau lakukan itu ya Ikrimah. Sebab kalau kau mati akan menjadi musibah besar bagi pasukan kita. Karena Ikrimah salah satu komandan pasukan tempur ketika itu, saudara. Dilarang. Tapi apa jawab Ikrimah? Ilaika anni ya Khalid. Minggir kau Khalid. Falaqad kana laka ma'a Rasulillahi sabiqatun.
Islam lebih dulu perang bersama Nabi. Sudah banyak perang yang kau ikut bersama Nabi. Sedangkan aku, amma ana wa abi, sedangkan aku dan ayahku min asaddin nas ala Rasulullah, merupakan orang yang paling keras memusuhi Nabi. Fadahni ukaffir amma salaf minni. Maka biarkanlah aku untuk menebus kesalahan yang pernah aku buat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ikrimah mengatakan, ya Khalid, kau enak, engkau sudah banyak perang bersama Nabi, sudah banyak kumpulin ganjaran. Sedangkan aku masuk Islam belakangan, belum banyak ikut berperang bersama Nabi. Aku orang yang paling memusuhi Nabi. Berikan kesempatan kepadaku untuk menebus segala kesalahan yang pernah aku lakukan. Khalid terdiam sudah. Habis dia bicara begitu, tsummanada fil muslimin. Ikrimah langsung dari atas kudanya mengatakan kepada pasukan kaum muslimin, man yubayyi'u 'alal maut. Siapa yang siap memberikan sumpah setia untuk mati bersamaku? Diminta sumpah mati, saudara. Ketika itu yang pertama kali menjawab adalah Al-Haris ibn Hisham, yaitu pamannya sendiri, adiknya Abu Jahal yang juga masuk Islam, saudara. Kemudian ada lagi Dirar ibn Al-Auzah. Dan akhirnya ada 400 umat Islam yang siap untuk memberikan sumpah setia untuk mati, saudara. Ikrimah yang pimpin. Jadi Ikrimah mengatakan, minggir kau Khalid, biar aku yang pimpin orang ini. Kita semua sudah bersumpah untuk mati. Akhirnya ke 400 orang tadi, saudara, menergang musuh luar biasa. Mereka habisi musuh, mereka terjang ke tengah-tengah musuh. Dan ini membangkitkan semangat pasukan yang lainnya. Dan akhirnya Allah memberikan kemenangan, saudara. Subhanallah, 400 jadi martir. 400 mengorbankan diri paling depan, saudara. Siap untuk menerima panah musuh, tombak musuh, sabetan pedang musuh, saudara. Ya, 400 orang itu gugur, saudara. Tapi akhirnya bukan saja mereka memporak-porandakan pasukan musuh, tapi mereka juga berhasil memasukkan rasa takut di hatinya musuh. Musuh ketakutan. Dia 400 gila-gilaan, saudara. Masuk ke tengah-tengah mereka, ngobrak-ngabrik mereka tanpa pandang apa yang mereka rasakan. Begitu down mental mereka, porak-poranda pasukan mereka, umat Islam sisa yang ada makin semangat bertempur, menyerbu, dan akhirnya Allah memberikan kemenangan. La ilaha illallah wallahu akbar. Jadi Ikrimah ini adalah penyebab daripada kemenangan kaum muslimin pada saat perang Al-Yarmouk yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Yang menarik, selesai perang, saudara, banyak korban yang meninggal dunia, ada yang luka. Ada 3 orang terluka parah, saudara. Siapa ketiga orang itu? Ketiga orang itu adalah Haris ibn Hisham, pamannya Ikrimah. Yang kedua Ikrimah sendiri, luka parah, saudara. Yang ketiga Ayyas ibn Abi Rabi'ah. Ini bertiga berjejer, saudara, berdekatan. Dan mereka sudah luka parah, sedang sekarat. Kemudian yang pertama, pamannya Ikrimah minta kepada kaum muslimin untuk diambilkan air. Air. Dia haus, saudara. Umat Islam buru-buru ambil air. Dibawa ke pamannya Ikrimah. Begitu mau diminum, dia ngelirik ke sebelahnya, ada Ikrimah lagi ngeliatin air gitu, saudara. Ikrimah juga sekarang lagi dilihatin air yang ingin diminum oleh pamannya. Akhirnya pamannya nggak jadi minum. Pamannya bilang sama umat Islam yang bawa tadi, idfa'uhu ilaihi. Kau berikan dulu air ini kepada dia. Dia dulu yang minum, jangan aku. Dibawa ke Ikrimah. Begitu Ikrimah mau dikasih minum, Ikrimah melihat lagi ke sampingnya ada Ayyas. Ayyas juga lagi liatin air dia, saudara. Isyarat mau minum. Akhirnya kata Ikrimah, kau kasih dia dulu, jangan aku yang minum. Akhirnya umat Islam ini bawa air ke yang ketiga tadi. Sampai di sana yang satu sudah meninggal dunia. Balik lagi ke Ikrimah, Ikrimah sudah meninggal dunia. Balik lagi ke yang pertama, pamannya Ikrimah, pamannya juga sudah meninggal dunia, saudara. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Lihat di detik-detik terakhir hidupnya, di detik-detik sekarat, saudara, haus, ingin minum. Tapi lihat saudaranya, saudara membutuhkan air, dia rela untuk tidak minum dulu, ingin saudaranya dulu yang minum, saudara. Subhanallah, pengorbanan pada saat sekarat, kepedulian pada saat sekarat, kebersamaan pada saat sekarat. Ini
inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Haris ibn Hisham, Ikrimah ibn Abi Jahal dan Ayyas ibn Abi Rabi'ah, ketiganya meninggal dunia, dan mereka lah sebagai penyebab, ditakdirkan oleh Allah sebagai penyebab daripada kemenangan kaum muslimin pada saat perang Al-Yarmouk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.